wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia dengan NIM 08011382025101. Izinkan saya menjelaskan hasil review jurnal yang saya review yang berjudul klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan dengan analisis diskriminan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan mata kuliah Biostatistika tahun 2023. Jurnal ini termasuk jurnal MIPA Universitas Negeri Semarang dengan volume 1 halaman 89 sampai 100 tahun 2015. Adapun penulisnya yaitu A. Rizkiana dan P. Hendikawati. Tanggal publisher untuk jurnal ini itu bulan April tahun 2015. Oke, masuk ke abstrak. Adapun isi abstrak dari jurnal ini adalah persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, khususnya bergerak dalam bidang jasa mengharuskan perusahaan menempatkan orientasi kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Untuk mempertahankan pelanggan, memperluas bangsa pasar dan meningkatkan keuntungan, perusahaan harus berupaya menciptakan suatu strategi yang dapat memberikan nilai kepuasan terhadap pelanggan. Penelitian ini menganalisis kepuasan pelanggan leasing company di Kabupaten Semarang dengan analisis diskriminan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengumpulan data primer menggunakan angket melalui pengambilan sampel proporsional. Kepuasan pelanggan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Sedangkan variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan adalah usia pelanggan, lama aktivitas, lama waktu pelunasan, besar uang muka atau DP, pendapatan, pengeluaran, dan harga kendaraan. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pelanggan leasing company dan melihat perbedaan yang signifikan atau nyata antara ketiga kategori kepuasan pelanggan. Kemudian menentukan faktor yang paling membedakan perilaku pelanggan, membentuk fungsi diskriminan, serta menghitung ketepatan klasifikasi kepuasan pelanggan menggunakan analisis diskriminan. Selanjutnya itu pendahuluan. Menurut Santoso tahun 2002, analisis diskriminan merupakan teknik multivariat yang termasuk dependence method, di mana terdapat variabel bebas dan terikat dalam model dengan ciri variabel terikat harus berupa data kategori, sedangkan variabel bebas berupa data non-kategori. Secara teknis, analisis diskriminan mirip dengan analisis regresi. Hanya pada analisis regresi, variabel terikat justru harus data rasio, sedangkan jenis data untuk variabel bebas dapat berupa data rasio atau kategori. Tujuan analisis diskriminan ingin membedakan variabel bebas yang nyata dapat mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini menggunakan multiple discriminant function analysis yang menghasilkan metode atau model yang disebut fungsi diskriminan yang dapat mengklasifikasikan tingkat kepuasan pelanggan leasing ke dalam 3 kategori. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kepuasan pelanggan leasing company di Kabupaten Semarang dengan analisis diskriminan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa leasing company dengan membentuk model diskriminan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian dilakukan oleh Rizkiana dan Hendawati tahun 2015 termasuk kategori kuantitatif karena data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara survei menggunakan angket melalui pengambilan sampel proporsional. Sampel penelitian ini adalah 50 orang pelanggan pengguna jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada leasing company di Kabupaten Semarang. Variabel yang diamati dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang diasumsikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Proses analisis diskriminan pada penelitian ini adalah 1. Membedakan variabel-variabel yang diamati menjadi variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Variabel bebas yang diamati dari responden dalam penelitian ini adalah usia, pendapatan dalam rupiah per bulan, besar DP, lama pelunasan per bulan, dan lama aktivitas dalam per jam. Kedua, menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan yaitu metode stepwise estimation, di mana variabel dimasukkan satu persatu dalam model diskriminan. Ketiga, menguji signifikansi dari fungsi diskriminan yang terbentuk dengan menggunakan Wix lambda, Pillai, dan F-test. Keempat, menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan case-wise diagnostik. Kelima, melakukan interpretasi, dan terakhir melakukan uji validitas fungsi diskriminan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Kepuasan pelanggan itu dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori pertama berkode 0 dengan responden yang tidak puas menggunakan jasa leasing. Kelompok kedua itu kode 1 adalah responden yang cukup puas, dan kelompok ketiga dengan kode 2 adalah responden yang sangat puas menggunakan jasa leasing company. Hasil survei dengan menggunakan angket memberikan informasi dari 50 orang responden terdapat 8 responden yang tidak puas, 32 responden yang cukup puas, dan 10 responden lain yang sangat puas. Selanjutnya, variabel yang diasumsikan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang meliputi usia, lama aktivitas, lama pelunasan, DP, pendapatan, pengeluaran, dan harga kendaraan dianalisis untuk mengetahui variabel mana yang membedakan setiap kategori kelompok. Hasil ujian normalitas variabel bebas yang dilakukan oleh penulis diperoleh semua variabel memperoleh nilai signifikan lebih dari 0,05. Artinya, ketujuh variabel bebas tersebut berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi dan dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Hasil uji kesamaan matriks variance dan covariance diperoleh nilai signifikan test result 0,285, lebih besar dari 0,05. Maka grup covariance matrix relatif sama. Dengan kata lain, ketiga kategori variabel dependen, cukup puas, tidak puas, dan sangat puas, mempunyai matriks covariance yang sama pada grup-grup yang ada. Selanjutnya, hasil data ekstrim atau outlier diperoleh bahwa nilai semua variabel berada dalam selang minus 2,5 sampai 2,5, sehingga tidak terdapat data outlier atau data yang ekstrim. Kemudian, hasil uji signifikansi variabel bebas diperoleh hanya dua variabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kategori, yaitu variabel lama pelunasan dan DP. Hal ini terlihat dari nilai signifikan kedua variabel tersebut kurang dari 0,05. Jadi, kedua variabel ini layak dan dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Hanya variabel lama pelunasan dan DP. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya pelunasan kredit di leasing company dan pembayaran uang muka atau DP sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jika pelanggan diberi kemudahan dalam jangka waktu pelunasan kredit dan DP yang dapat dibayar sesuai kemampuan pelanggan, maka akan banyak pelanggan yang merasa sangat puas yang akan tetap menggunakan jasa leasing company tersebut. Berdasarkan hasil nilai Wix Lambda pada baris pertama menunjukkan nilai 0,743 dan signifikan 0,008 kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Sedangkan pada baris kedua tersebut nilai Wix Lambda 0,0991 dengan signifikan 0,506 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini membuat fungsi diskriminan kedua tidak dapat berdiri sendiri dan kedua fungsi harus digunakan secara bersama-sama, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 3 kategori tingkat kepuasan pelanggan dari kedua fungsi diskriminan berdasarkan variabel yang telah terbentuk. Pada fungsi 1, variabel DP paling erat hubungannya dengan fungsi diskriminan yang terbentuk oleh variabel lama pelunasan dengan nilai 0,739 dan minus 0,633. Sedangkan fungsi kedua, variabel lama pelunasan dan DP besar hubungan masing-masing variabel terhadap fungsi diskriminan yang terbentuk adalah 0,774 dan 0,673. Koefisien fungsi diskriminan masing-masing diperoleh 0,969 dan minus 4,146. Penentuan fungsi diskriminan diperoleh sebagai berikut. Variabel lama pelunasan X1 dan DP sebagai X2, persamaan fungsi diskriminan terbentuk adalah Z-score sama dengan 0,969 dikurang 0,771 X1 ditambah 0,00 X2. Kemudian diskriminan pada fungsi kedua, Z-score sama dengan minus 4,146 ditambah 0,085 X1 ditambah 0,00 X2. Persamaan fungsi diskriminan yang terbentuk hanya memasuki variabel lama pelunasan kredit dan DP. Hal ini bukan berarti faktor lain tidak berpengaruh. Faktor lain tetap memiliki pengaruh tapi cenderung kecil sehingga tidak masuk ke dalam model. Hasil ketetapan klasifikasi diperoleh nilai ketetapan sebesar 54%. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan analisis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 3 kategori kepuasan pelanggan. Dari 7 variabel bebas, hanya variabel lama pelunasan dan DP yang mempengaruhi perbedaan kepuasan pelanggan. Model diskriminan yang terbentuk adalah Z-score 1 sama dengan 0,969 dikurang 0,77 X1 ditambah 0,00 X2 dan Z-score 2 sama dengan minus 4,146 ditambah 0,086 X1 ditambah 0,00 X2 dengan X1 adalah variabel lama pelunasan dan X2 adalah variabel DP. Model diskriminan memiliki ketepatan pengelompokan sebesar 54% dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan leasing company. Adapun kelebihan yang ada di dalam jurnal ini adalah pertama, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Kedua, penulis memberikan solusi yang jelas dengan mengeluarkan data dan analisa pembuktian dalam pembahasan, di mana penulis mampu menyimpulkan bahwa terdapat dua fungsi yang terbentuk pada penelitian ini. Kemudian setiap data dan informasi dipaparkan sebagai atau secara sistematis dan informatif sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal ini. Adapun kekurangan di dalam pembahasan
kurang dijelaskan pengklasifikasian tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan tabel ketepatan hasil klasifikasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.